Yang nomor 3 S1 sampai S3 di luar negeri. Giliran orang tua telepon, tiga anak itu nggak ada satupun yang ngangkat teleponnya. Ketika waktu orang tua minta anaknya untuk pulang, tak ada satupun anaknya yang pulang ke rumah. Ketika waktu bapaknya wafat, tak ada satupun anak yang datang. Apakah cukup hanya intelektual? Apakah cukup hanya intelektual? Ternyata nggak cukup. Ada seorang anak lagi kaya raya, istri diberikan rumah, diberikan mobil, tapi lupa dengan orang tuanya. Main ke mall anak diajak, tapi ayamnya dititipkan ibunya. Halo? Ada banyak anak yang lupa dengan orang tuanya. Kekayaannya nggak ada makna ketika waktu tak memiliki yang ketiga. Apa yang ketiga? Akhlak atau etika, sopan santunnya. Maka betapa pentingnya mendidik yang ketiga, Pak. Dan mendidik yang ketiga itu tanggung jawab kita sebagai orang tua, Pak. Tanggung jawab kita sebagai orang tua, Bunda. Yang keempat adalah kesuksesan spiritual. 3 pertama tanpa yang terakhir gak ada gunanya, Bunda. Bayangkan seandainya kita wafat, anak kita yang memandikan jenazah kita. Kita wafat, anak kita yang mengkafani kita. Kita wafat, anak kita yang melanjutkan kebaikan kita. Anak kita melanjutkan sujud kita. Anak kita melanjutkan perjuangan kita. Dan anak kita menghafalkan Al-Quran, memberikan mahkota terindah untuk orang tuanya nanti di akhiratnya. Betapa beruntungnya kita. Maka 4-4-nya kita ikhtiarkan. Siap, Bunda? Siap, Bunda? Siap, Bunda? Halo? Pertama, sebagai orang tua, hati-hati berbicara ke anaknya. 1. 6 bulan yang lalu saya berada di Makkah. Saya lagi sholat. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Saya nangis. Saya nangis merasakan siapa yang imamin saya. Ternyata yang imamin Abdurrahman Sudes. Saya cari siapa Abdurrahman Sudes kecil. Waktu kecil suka lari-lari sama dengan anak-anak yang lain. Ibunya lagi masak untuk menjamu tamu, dilihat aja sambil ikut-ikutan. Bapaknya ikut masak, ikut-ikutan dia. Masakan jadi diambilkan pasir sama Abdurrahman, pasirnya dikasihkan ke makanan. Bagaimana sebagai orang tua? Kalau Anda orang tuanya gimana? Marah, ikhlas, lega, atau bagaimana? Halo? Ikhlas apa marah kira-kira? Ini yang dilakukan oleh ibunya hebat. Yang dipikirkan, makanan bisa aku ganti. Waktu nggak cukup aku bisa beli. Tapi sekali aku marah kepada anakku, bisa membekas lama di hatinya. Dia doakan, ya Allah, jadikan anakku imam dari para tamu yang datang nanti. Betul, Pak, sekarang menjadi imam Masjidil Haram bukan hanya tamu yang datang di rumah dia, tapi tamunya Allah yang datang di Makkah Al-Mukarramah. Oleh karena itu, hati-hati dengan ucapan. Jangan bilang gini, nak, sholat. Oh, nanti sholat, nak. Nanti sholat, nak. Nanti bocah kongkon sholat angel temen. Halo? Ada yang bicara seperti itu? Bayangkan kalau dia bilang anak suruh sholat kok sulit sekali, anak akan jadi sulit karena ucapan orang tua. Halo, Bu? Anak kita kokoh kalau kita pun sabar. Tapi kalau ibunya mepret, baik,
anaknya pun ikut suka protes kepada orang tuanya. Oke? Hati-hati dengan lisan, apalagi doa. Sering mendoakan anaknya. Halo? Rabbi habli minas sholihin berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Ada yang diam, alhamdulillah Ustadz, saya sampai 1000 kali Ustadz. Tapi diam aja, yang diam kayaknya sampai 1000 kali kayaknya. Oke. Saya bisa menggunakan audio saja tanpa visual, bisa ya? Oke. Sedikit saya cek, boleh enggak Bunda saya ajak untuk berdoa untuk putra putrinya? Sebelum saya ajak doa yang kedua, Bunda, memiliki cinta, ridho sama anaknya, sama buah hatinya. Jenengan kalau sama putranya sering jengkel apa sering ridho? Halo? Sering jengkel apa sering ridho? Padahal ridhonya Allah tergantung pada ridhonya kedua orang tua. Mohon maaf, sering jengkel apa sering ridho? Oke, kita latih. Duduk bagus. Letakkan tangan di lutut.